Halo semuanya, di sini gue cuman mau info kalau aplikasi Danaku ini baru aja gue melakukan update atau full migrasi mulai dari bahasa pemrograman dan teknologi yang dipakai. Karena sebelumnya tuh gue pakai bahasa Java yang dimana untuk aplikasi sebelumnya untuk keperluan kuliah. Jadi kayaknya nggak bakal gue update, tapi lambat laun gue mikir juga kalau di dalam aplikasinya tuh ada beberapa fitur premium yang gue buat dan alhamdulillah ada beberapa orang yang beli license yang gue buat jadi kayaknya sayang kalau nggak di-update. Dan di sini gue cuman mau ngelakuin dua hal. Yang pertama gue mau menginformasikan aja kalau aplikasi Danaku ini baru aja gue update dan yang kedua eh, berhubung gua sebelumnya belum buat demonstrasi aplikasinya, jadi mungkin ini bakalan gue lakukan demonstrasi sih. Dan mungkin mungkin itu aja dari gua. Oke, buat kalian yang ingin nyoba aplikasi Danaku yang gue buat ini, kalian bisa cari aja langsung di Microsoft Store. Nah, di sini kalian tinggal cari aja nama aplikasinya, nama aplikasi yang gue buat itu Danaku. Nah, di sini kalau sudah ketemu, kalian bisa klik aja. Nah, di sini eh, untuk informasi belum gue update ya. Yang baru gue update cuman overview-nya doang. Ini terkait aplikasi tampilan terbarunya. Dan mungkin itu aja buat kalian yang pengen nyoba. Dan selanjutnya gue mau mendemonstrasikan terlebih dahulu di sini untuk tampilan terbarunya seperti ini. Di sini ada form seperti biasa, form registrasi. Dan kalau kalian pengen nyoba, kalian belum punya akun, kalian bisa daftar aja di sini. Dan di sini kalian akan nunggu, akan mendapatkan notifikasi email. Nah, setelah kode verifikasi terkirim, kalian bisa cek langsung di email kalian untuk autentikasi verifikasinya. Nah, setelah kalian dapat OTP-nya, kalian bisa langsung copy paste aja. Nah, setelah kalian berhasil registrasi, di sini mungkin ada beberapa yang perlu diimprove ya. Karena ketika kalian melakukan registrasi, kalian dibawa langsung ke halaman dashboard. Tapi di sini masih 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 tidak sesuai untuk alamat email dan nama yang baru aja kalian daftar. Jadi di sini kalian tinggal eh, tekan tombol refresh atau segarkan aja. Nah, di sini gua nggak mau terlalu detail untuk demonstrasi. Jadi mungkin segini dulu. Oke, di sini gue mau ngelanjutin demonstrasi yang bakalan gue lakuin. Jadi sebelum itu, di sini gue mau menekankan satu hal terkait aplikasi Danaku ini. Jadi aplikasi Danaku ini berjalan secara offline. Jadi semua data keuangan kalian itu ada di laptop kalian sendiri. Di sini gue nggak pakai cloud untuk menyimpan data kalian. Dan mungkin itu aja untuk hal yang pengen gue tekenin. Dan kita akan lanjut nge-explore lebih jauh terkait halaman dan fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi ini. Oh ya, di sini gue mau ngelakuin satu hal dulu biar kalian tuh punya gambaran terkait aplikasi Danaku ini. Di sini gue mau masukin data dulu. Untuk fitur-fitur yang lain nanti bakal gue jelasin. Jadi gue mau masukin data dulu.
Oke, di sini gue bakal login lagi. Oke, jadi gue udah selesai untuk masukin data yang udah gue punya. Jadi untuk tampilannya tuh kalau datanya udah ada, kurang lebih kayak gini tampilannya. Untuk di tab ringkasan ini kalian bakalan ngeliat data total saldo, pemasukan, pengeluaran, dan total transaksi di bulan ini. Dan di bawahnya juga ada informasi terkait transaksi terbaru. Di sini kalian akan ngeliat 5 transaksi terbaru yang udah kalian masukin. Dan di sini ada aksi cepat. Jadi kalau kalian mau nambah transaksi, kategori, lingkup, atau mengatur anggaran, kalian nggak perlu lagi ke halaman-halaman terkait. Jadi kalian bisa langsung tambahin aja di sini langsung. Lalu untuk tab analitik di sini tampilannya kayak gini. Kalian bakal ngelihat grafik kekayaan dan di sini ada tren pengeluaran per kategori dan di sini prediksi arus kas. Dan di sini juga kalian bisa ngelihat sumber pemasukan dan transaksi berulang. Lalu untuk wawasan di sini kalian juga bakal ngelihat presentasi tingkat tabungan dan di sini juga ada dana darurat. Lalu di sini juga ada skor kesehatan keuangan. Nah, di sini di bawahnya juga ada rincian skornya juga. Di kanan eh, kayak mengidentifikasi terkait data transaksinya tuh terjadi hal yang mencurigakan atau enggak. Dan di bawahnya juga ada ringkasan anggaran. Dan mungkin untuk halaman dashboard awal cuman kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk halaman kategori untuk tampilannya tuh kayak gini. Di sini ada filter, jadi kalian bisa nyari nama kategori yang kalian mau. Dan di sini juga ada filter berdasarkan tipe transaksi, entah itu pengeluaran atau pemasukan yang kalian ingin cari. Dan di sini saya akan coba menambahkan satu kategori. Nah, di sini saya nyoba masukin kategori game. Untuk tipe kategorinya pengeluaran. Nah, di sini untuk flow-nya, kalau kalian belum punya data, kalian harus buat kategori terlebih dahulu. Lalu kalau kategori sudah terbuat, kalian bisa ke halaman lingkup untuk menambahkan lingkup untuk data transaksi yang kalian mau. Dan di sini sama seperti halaman kategori ada fitur filter. Kalian bisa mencari nama lingkup yang kalian pengen cari dan di sini juga ada tombol untuk menambahkan data lingkupnya, bahkan lingkup pribadi. Ini cuma demo aja ya, walaupun saya udah ada untuk lingkup personal. Nah, jadi di sini untuk pewarnaan ini sebenarnya opsional. Jadi cuman hanya untuk menandakan eh, semua transaksi untuk lingkup pribadi ini. Nah, jadi kalau kalian udah menambahkan, kalian bisa langsung pergi ke halaman transaksi. Untuk tampilan halaman transaksinya kurang lebih sama. Di sini ada tombol untuk menambahkan transaksi dan di bawahnya juga ada untuk melakukan pencarian dan yang membedakan mungkin data yang akan ditampilkan tuh kayak di sini ada total transaksi, lalu ada total pemasukan, lalu juga ada total pengeluaran, dan yang terakhir ada saldo.
untuk transaksi secara keseluruhan. Di sini ada tombol untuk mengekspor data transaksi. Kalau kalian klik, kalian bisa melihat beberapa format yang tersedia. Yang pertama ada file CSV, Excel, dan yang terakhir ada PDF. Oke, jadi untuk tampilan hasil ekspor dengan format PDF tuh tampilannya kayak gini. Di sini kalian akan mendapatkan total data ringkasannya, lalu di bawahnya ada daftar data transaksinya secara keseluruhan. Dan di sini juga gue mau ngejelasin kalau kalian melakukan filtering data dan data tersebut diekspor dengan format yang tersedia, misal kayak CSV, Excel, atau PDF, kalian akan mendapatkan datanya kayak gini. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini kalau kalian melakukan pencarian data, data hasil ekspor akan terspesifikasi berdasarkan kategori. Misal, di sini data yang ditampilkan cuma data hiburannya doang. Dan mungkin untuk tampilan hanya itu aja. Oke, di sini gue mau ngelanjutin terkait flow yang sebelumnya udah gue lakuin, mulai dari ngebuat kategori dan lingkup, dan gue juga langsung aja mau menambahkan satu transaksi berdasarkan kategori game. Nah, di sini gue mau masukin nominal 56.000, misal untuk top up Mobile Legend. Nah, di sini gue mau nyesuaiin untuk lingkup pribadi aja. Dan kalau kalian punya stroke, entah itu stroke manual atau digital, kalian bisa langsung aja nambahin di sini. Nah, kalau kalian udah buat transaksi dan kalian ingin ngelihat atau membutuhkan stroke yang baru aja kalian simpan, kalian bisa cek di sini di button lihat. Dan di sini kalau kalian ingin melihat lebih jelas, kalian bisa zoom in, zoom out dengan cara scroll. Dan di sini juga gue menyediakan untuk button download. Nah, kalian bisa langsung download aja. Kalau sewaktu-waktu butuh struknya. Dan selanjutnya di sini juga kalian bisa nyari misal kategori game. Nah, di sini keluar nih berdasarkan kategori dan deskripsi juga keluar. Dan di sini juga kalian bisa nyari berdasarkan tipe transaksi yang kalian mau. Nah, di sini kalian bisa mencari rentang waktu transaksi yang kalian mau juga. Misal pengen nyari dari 10 Februari sampai 3 Maret. Nah, data-data tersebut akan terlihat kalau data transaksinya itu ada. Dan mungkin untuk halaman transaksi cukup kayak gini aja. Oke, selanjutnya untuk halaman anggaran kurang lebih tampilannya sama. Di sini ada tombol untuk menambahkan anggaran, ada filter. Di sini juga ada table untuk data anggarannya. Dan di sini ada informasi terkait total anggaran, total pengeluaran, kepatuhan anggaran, dan peringatan aktif. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung coba nambahin berdasarkan kategori game. Sini kita masukin nominal batas anggarannya 150.000. Nah, kalau udah dibuat, kalian akan melihat anggaran yang udah kalian buat. Di sini ada informasi batas anggaran 150.000. Di sini juga ada nominal dan ini adalah sisa selisih dari pemakaiannya. Nah, di sini ada persentasenya juga. Nah, di sini kalau nominal
terpakainya itu melampaui, akan ada notifikasinya juga. Misal kita turunin untuk batas anggarannya jadi 50.000. Nah, di sini kalian akan mendapatkan peringatan dan kepatuhannya juga akan berkurang. Dan untuk peringatan aktif di sini kalian akan mendapatkan satu data anggaran yang perlu diperhatikan. Nah, jadi mungkin untuk anggaran kayak gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya untuk halaman pengaturan. Di sini gue menyediakan beberapa tab. Yang pertama data profil, preferensi, keamanan, data, dan legal. Lalu untuk informasi profilnya sendiri ada 3 informasi terkait foto profil, nama lengkap, alamat email, dan kalau kalian ingin mengubah nama lengkap kalian, kalian langsung bisa ubah aja dengan cara menyimpan dan nama kalian juga langsung terubah di sini. Lalu ke tab preferensi, di sini ada beberapa fitur yang udah gue buat. Yang pertama ada mata uang. Nah, di sini kalau kalian ingin memilih salah satu mata uang, kalian langsung cari aja, misal euro. Nah, di sini kalau kalian belum simpan preferensi, semua yang kalian terapin itu belum akan terjadi. Jadi, nah, di sini kalian bisa lihat. Jadi, kalau kalian ingin menerapkan untuk mata uang euro, kalian bisa langsung terapin aja. Nah, di sini akan langsung berubah ya. Oke, jadi selanjutnya untuk fitur sembunyikan saldo, di sini langsung saya coba aja, lalu simpan. Nah, di sini semua nominal saldo akan disembunyikan. Dan lalu juga di sini juga ada fitur untuk pemilihan tema. Jadi kalian bisa menyesuaikan tema yang kalian mau, misal gelap atau terang. Nah, untuk tampilan tema terang seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tampilan yang terang ini. Nah, jadi langsung coba di sini kita mode gelap lagi dan di sini kita pilih untuk mengubah seluruh informasinya menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini kalian bisa langsung lihat semua informasinya itu berubah menjadi bahasa Inggris. Dan selanjutnya, nah mungkin untuk informasi ini bakal saya lakukan improve sedikit. Karena untuk informasi ini belum berubah menjadi bahasa Inggris. Dan selanjutnya kita ke tab keamanan. Di sini kalau kalian ingin mengubah password, kalian bisa langsung ubah passwordnya aja. Nah, di sini untuk tab data, kalian bisa melakukan backup dan restore data. Nah, untuk fitur backup dan restore ini membutuhkan password karena kalau kalian ingin membackup data, kalian harus memasukkan password terlebih dahulu karena untuk keamanan juga. Jadi kalau data kalian itu disebar, jadi orang lain itu membutuhkan password terkait data yang kalian punya. Begitu juga untuk fitur restore ini, di sini juga harus memasukkan password juga. Dan di bawahnya juga ada import data terkait aplikasi sebelumnya. Jadi untuk pengguna aplikasi sebelumnya itu masih bisa menerapkan atau menambahkan data-data yang udah ada di aplikasi sebelumnya yang saya buat. Dan ya mungkin cukup segini aja terkait demonstrasi yang saya lakuin.